Wacana pemakzulan presiden dan wakil presiden terpilih mengemuka dalam beberapa waktu belakangan. Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia atau LIMA, Ray Rangkuti menduga Koalisi Merah Putih atau KMP berniat memakzulkan Joko Widodo Yusuf Kala. Ray bahkan memprediksi langkah itu akan semakin mulus jika pimpinan MPR berasal dari KMP juga. Skenario selanjutnya, jika Jokowi JK dimakzulkan, maka pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Alasan lain yang melatar belakangi pendapat Ray adalah Undang-Undang Pilkada hingga Undang-Undang MD3 yang diduga menjadi cara KMP untuk mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi JK kelak. Jika jalannya pemerintahan Jokowi JK tidak efektif, maka rasa kepercayaan rakyat terhadap keduanya akan luntur. Selanjutnya, pimpinan MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memakzulkan Jokowi JK. KMP bisa gunakan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 yang menetapkan presiden dan wakil presiden yakni yang memperoleh suara terbanyak. Artinya Prabowo Hatta yang menjadi capres dan cawapres dengan suara terbanyak akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden untuk menggantikan presiden dan wakil presiden yang telah dimakzulkan sebelumnya. Apakah skenario pemakzulan seperti ini bisa terjadi? Apakah benar KMP memang berniat melengsarkan Jokowi JK? Baik, untuk membahas hal ini sudah hadir dua narasumber pagi ini di Studio Berita 1. Pertama ada pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia atau LIMA, Ray Rangkuti. Selanjutnya ada politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Masih kelihatan capek ini karena baru selesai ya. Bukan capek lagi, belum tidur. Belum tidur ya, oke. Pak Refrizal, tadi ya kita sudah melihat DPR dan MPR sudah dikuasai begitu oleh koalisi Merah Putih, ya kan? Dan terdengar atau tersiar kabar akan ada rencana pemakzulan, begitu benar? Nggak ada rencana itu ya. Saya kira terlalu paranoid ya. Saya kira pendukung-pendukung Jokowi atau Jokowinya sendiri atau LSM pendukung Jokowi terlalu paranoid. Dan judulnya saya kira terlalu bombastis ya. Tadi pidato dari Ketua MPR yang pertama yang Pak Zulkifli Hasan adalah mensukseskan pelantikan Jokowi dan juga mensukseskan pemerintahan Jokowi. Itu pidatonya Zulkifli Hasan yang pertama tadi. Itu yang harus kita apresiasi dari pidato dari Ketua MPR terpilih. Dan juga kami tidak ingin berkuasa juga. Tadi kan di voting demokrasi. Sebetulnya kami tadi udah menganggap kalah sebetulnya. Karena banyak perhitungan kita karena P3 nyebrang kita dah kalah siap gitu kalah. ya. Ini jawaban jujur Pak ya, siap kalah ini? Ya betul, kita siap kalah. Tapi ini kan memang kekuasaan itu kan Allah yang menentukan ya. Ya, Allah yang menentukan kekuasaan itu. Ya, voting, PD optimis sekali dia menang. Kita menunda saja tidak dikasih karena kita nggak mau ribut karena sudah merasa banyak menangnya. Kali ini kita kalah pun jadi 4-1 baru katanya skornya. Oke. Jadi kita dalam dunia politik biasanya tidak dikenal karena kekuasaan Allah, tapi karena kekuasaan lobby atau kekuasaan uang begitu. Nah, bagaimana? Kita tidak pakai uang. Yang pakai uang. Oke, lobby mungkin. Ya, lobby juga enggak ya tadi ya. Kita sudah susah melobi mengembalikan P3 sudah bisa. Tadi kita ingin menarik kembali P3 supaya kita bisa menang. Tadi oples, termasuk tadi pagi Pak Zulkifli Hasan masih ngomong sama kita kalah puluhan suara kalau kita lanjutkan ini, kita suara ini. Tapi terakhir ada rapat-rapat itu, ya apa boleh buat, kita P3 sudah nggak bisa dan memutuskan dia harus ke Misi Indonesia Hebat, ya mungkin dijanjikan, mungkin menteri juga kan, macam-macam janjikan. Dulu kan Jokowi nggak ada pernah janji, sekarang banyak berjanji justru setelah jadi presiden. Ya kami belum sudah dikritik banyak berjanji setelah jadi presiden begitu. Bagaimana nanti akan mengawal benar-benar pemerintahan Jokowi itu kan atau ngomongan mendukung Jokowinya sendiri, bukan ngomongan saya. Nah, saya termasuk mengkritik Jokowi, jangan terlalu banyak berbicara gitu ya. Termasuk misalnya dia menggerakkan demo, suruh masyarakat demo. Masa presiden suruh orang demo? Yang ada juga presiden menenangkan masyarakat. Kalau presiden penggerak demo, kalau ada demonya rusuh, siapa yang ditangkap? Ya, apa perusuhnya itu ditangkap? Harusnya kan penggerak demonya ditangkap. Itu kan nggak lazim ya. Makanya sekarang eksekutif tugas kami sesuai dengan sumpah jabatan, itu kan kami jalankan sebaik-baiknya. Oke, berarti benar-benar berpegang teguh pada janji di Koalisi Merah Putih begitu. PKS akan menjadi oposisi. Janji saya adalah sumpah jabatan saya itu, janji saya itu. Sumpah jabatan saya yang kemarin tanggal 1 Oktober kita disumpah seluruh anggota DPR, MPR.
disubah pada tanggal 1 Oktober. Itu yang akan saya jalankan, termasuk tugas saya sebagai anggota DPR, tugas saya sebagai anggota DPR itu yang akan saya jalankan. Tidak hanya mensukseskan pelantikan, tetapi untuk mengawal pemerintahan Jokowi JK agar lebih baik begitu ya. Lebih baik. Tidak istilahnya tidak di belakang akhirnya dibikin huru hara atau bagaimana supaya tidak bisa berjalan yang membuat begitu? di belakang-belakang tuh saya kira bukannya koalisi Merah Putih. Yang menghangatkan suasana itu kan sebagian dari pendukung Jokowi supaya hangat, supaya ada konsunya. Oh, jadi bukan dari koalisi Merah Putih, tapi justru dari pendukung Jokowi sendiri JK. adem-adem aja. Saya termasuk yang sering rapat ikut koalisi tempat terbatas, mau di Sultan, mau di apa di mana? Nggak terpantau wartawan gitu ya, kita rapat tidak ada dibicarakan pelengseran Jokowi sekali, satu kata pun tidak ada. Masa Pak tidak dibicarakan sama sekali? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Betul. Saya nggak bohong. Sebagai oposisi begitu? Tidak. Bagaimana cara lengsernya? Coba. Nggak ada logika di undang-undang kita, ya. Undang-undang D3 nggak ada, undang-undang dasar juga tidak ada. Kecuali Jokowinya sendiri masalah gitu ya. Nah, kalau Jokowinya sendiri bisa jadi nanti dibikin masalah, Jokowinya tidak akan nggak mungkin dibikin masalah. Oke. Ya, bagaimana caranya bikin masalah gitu. Oke, Bang Rey, gimana nih Bang Rey? Tidak ada sepatah kata pun untuk ada skenario pemakzulan dan membahas masalah akan melengsarkan Jokowi atau membuat pemerintahan Jokowi tidak bisa berjalan dengan baik begitu. Kata koalisi Merah Putih begitu. Sekarang ini kan kalau ada orang percaya para politisi, menurut saya masuk ke lubang berkali-kali ke jurang yang sama kira-kira begitu ya. Nah, itu yang pertama. Apalagi koalisinya di dalamnya ada kalau SBY, begitu saya juga nggak percaya juga sama pengamat, sama. Nah, yang pengamat kedua banyak salahnya, pengamat masih salah sekarang ini kan. Oke. Iya, karena bukan rukun iman juga pengamat itu. Kan. Oke, Bang Rey dulu. Yang Ini kedua Mas adalah ini kan pertanyaan opsional. Apakah mungkin presiden dijatuhkan di tengah jalan? Mungkin. Apakah presiden bisa dipertahankan sampai 5 tahun? Mungkin. Dua-duanya opsional. Dan dua-duanya diperkenankan oleh undang-undang. Baik undang-undang dasar maupun undang-undang MD3 tadi. Nah, itu tinggal bagaimana perkembangan politik selanjutnya. Nah, cuma tentu saja apakah presiden ini kira-kira akan bertahan 5 tahun atau tidak bertahan 5 tahun, bisa dibaca gejalanya secara sosiologis dan politis gitu. Itu yang harus dilihat kan. Tentu itu bukan matematik, bukan 2 kali 4 sama dengan 8 gitu kira-kira. Itu bisa macam-macam tafsirannya. Nah, kalau kita lihat gejala-gejalanya, gejala itu bisa mengarah ke arah sana. Pertama tentu saja dengan kekuatan yang dimiliki oleh KMP sekarang menguasai DPR, bahkan mungkin nanti sampai ke perangkat-perangkatnya ya, komisi, ya kemudian juga badan-badan di DPR itu, kemudian juga di MPR dan sebagainya itu. Dan kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh KMP yang lain, bahkan mereka sudah mengatakan akan ambil semua dubes, semua TNI, Polri, dan juga jabatan-jabatan lain yang pintunya melalui DPR. Kira-kira begitu. Termasuk mereka mengatakan nanti MK dan sebagainya, karena MK kan juga di fit and proper test di DPR kan. Nah, itu apa maksud dari ini semua gitu? Memang bahasa yang bisa ditimbulkan ke dalam ke publik, ya ini bagian dari cara kita mengawasi dan sebagainya gitu. Tapi tentu saja pengawasan itu kalau tidak seperti yang diharapkan, misalnya begini, kalau Jokowi tidak bekerja seperti yang diharapkan, atau ada reaksi publik yang begitu tinggi terhadap Jokowi akibat tindakan yang tidak optimal, apa ujung dari itu semua? Nah kan ujung dari itu semua adalah dibuka opsional kedua. Opsional kedua itu adalah pemakzulan. Dan itu dimungkinkan oleh undang-undang gitu. Nah itulah cara membacanya sebenarnya gitu. Jadi kalau disebutkan tidak ada pembicaraan macam-macam, is okay gitu ya. Tapi apakah pemakzulan itu sesuatu yang tertutup? Tidak, itu tetap opsional. Nah gejala-gejala ini yang harus mulai dilihat. Pertama menguasai semua sumber-sumber kekuasaan ya, di eksekutif, di legislatif, kemudian cabang-cabang kekuasaan yang lain, termasuk di MK dan sebagainya itu, tentara, TNI, Polri dan sebagainya gitu. Nah yang kedua adalah kalau kita lihat kan desainnya sejak dari pilkada, MD3, tatip itu juga semuanya dengan tiba-tiba kan PKS tidak pernah berpikir misalnya akan berubah pikiran tanggal 3 September dari tidak mendukung pilkada melalui DPRD menjadi pilkada melalui DPRD gitu. Kan itu juga tiba-tiba semua kan sebenarnya penjelasannya. Karena kalau kita lihat pernyataan Pak Hidayat Nur Wahid 2 hari sebelum tanggal 3 itu masih mengatakan kami pilkada langsung. Gitu. Tiba-tiba 2 hari berikutnya sudah berubah semua petanya gitu.
Sama seperti tidak ada skenarionya, tiba-tiba P3 keluar dari koalisi Merah Putih, masuk ke koalisi Indonesia Hebat di dalam pemilihan MPR. Tadi dijelaskan oleh Pak Refrizal, masih ada upaya untuk mengembalikan P3 masuk ke KMP, tapi P3-nya nggak mau. Jadi politik tuh ya begitu gitu loh kira-kira. Bukan 2 kali 4, 8 gitu loh. Bisa macam-macam gitu loh Oke, kira-kira. Mas Refrizal bisa dijawab ini. Gejala-gejala ke arah sana sudah ada begitu. Semua sudah dikuasai. Tinggal nanti posisi-posisi strategis seperti TNI dan juga nanti sampai MK begitu akan dimasuki oleh tim nih dari koalisi Merah Putih begitu. Pak Rey salah dia. Nggak bisa kita menguasai TNI. TNI itu tetap diusulkan oleh Presiden. Presiden itu adalah ada panglima tertinggi ya di Undang-Undang Dasar kita. Tidak bisa kita kuasai, termasuk Polri tidak bisa kita kuasai. DPR itu hanya memberikan pertimbangan termasuk dengan Dubes. Bukan pertimbangan itu artinya boleh dipakai boleh tidak. Hanya boleh tidak boleh memutuskan DPR tentang TNI, tentang Polri, termasuk dengan terhadap Dubes juga tidak bisa. Nah ini saya kira makanya bilang pendukung Jokowi ini terlalu paranoid dia sekarang itu berlebihan. Saya kasih info sedikit. Itu pernyataan Pak Hashim. Itu berlebih-lebihan. Ya berarti yang berlebihan Pak Hashim. Iya, Okay? berlebih-lebihan. Saya hanya mengutip pernyataan Pak Hashim. Saya nggak nyebutin nama orang ya. Pendukung Jokowi saya katakan apakah dia tergabung di RSM? Apakah tergabung dia dari RSM? Yang tapi dia ada dalam lingkaran pendukung-pendukung terlalu paranoid gitu ya. Padahal kami tidak pernah membahas. Tidak pernah membahas sedikit pun ya. Sedikit pun tentang skenario, apalagi skenario itu ada perencanaan rapi untuk menjatuhkan Jokowi, tidak ada sama sekali. Ya, saya berapa kali selalu saya termasuk yang sering hadir saya, termasuk yang tidak pernah absen atau jarang saya bolos lah, kecuali saya lagi keluar kota. Tidak ada pembicaraan di praksi, tidak ada di mana. Tetapi masyarakat mungkin akan bertanya-tanya Pak, tidak ada yang pasti dalam politik termasuk ketika 2 hari sebelum tanggal 3 September. Oke, baik nanti kita harus lanjutkan saat lagi karena kita harus jeda pariwara sebentar. Tetaplah bersama kami pemirsa.